Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Beberapa pekan lalu, Indonesia diguncang dengan berbagai aksi teror, mulai dari ledakan bom bunuh diri di gereja katedral di Makassar dan kemudian adanya seorang wanita yang menerobos masuk ke Mabes Polri dan kemudian oleh Polri disebut sebagai seorang teroris lone wolf atau teroris yang melakukan aksi sendirian. Banyak yang curiga dengan aksi-aksi ini. Benarkah ini betul-betul aksi terorisme atau seperti yang banyak dipertanyakan adalah ada semacam pengalian isu. Mengapa? Karena ketika aksi-aksi ini muncul, ketika aksi terorisme baik ledakan bom di Makassar maupun wanita yang menerobos masuk ke Mabes Polri itu bersamaan dengan sidang Habib Rizik Syihab. Selain itu juga Polri sedang kerepotan dalam sisi publik opini karena banyak mempertanyakan tentang kabar tewasnya satu orang pelaku unlawful killing terhadap 6 orang Laskar Front Pembela Islam di kilometer 60 Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Forum Tanah Air, sebuah forum diaspora yang berpusat di New York, Amerika Serikat, setiap bulan mengadakan dialog bulanan dan dialog kali ini mengambil tema tentang politisasi terorisme atau politisasi teroris dan menghadirkan 2 orang narasumber yang sangat penting. Yang pertama adalah Bang Yos atau Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, dan juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI selama 2 periode. Dan satu orang lagi narasumbernya adalah seorang pengajar dan pengamat politik yang sangat kritis, yakni Husnul Mariah, PhD, pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia. Saya akan menyajikan kembali pemaparan 2 orang narasumber ini dan kita akan mulai dengan pemaparan dari Bang Yos yang menjawab pertanyaan, benarkah terorisme itu ada atau ini terorisme ini bagian dari fabrikasi. Jadi terorisme yang banyak disebut oleh beberapa kelompok sebagai terorisme remote control. Jadi mereka bisa dipencet dan mereka beraksi ketika diperlukan pengalian isu. Berikut pemaparan dari Bang Yos. Bang Ersu ya, saya pertama memang kaget ya ditelepon namanya di WA sama Pak Tata Kesantra ini kan. Oh, telepon mana ini? Ya, +1 929 dan terusnya. Ini pasti luar negeri gitu. Dan saya baru pernah dengar ada forum Tanah Air gitu kan. Dan setelah tahu bahwa komunitas ini menjangkau anak-anak bangsa di seluruh penjuru dunia, saya sungguh bangga gitu ya. Forum Tanah Air ini namanya pun sudah menarik. Artinya biar mereka di negeri orang, mereka tetap ingat tanah air. Jadi saya ucapkan selamat dan berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa selalu tukar-menukar pengalaman kita gitu. Supaya Anda memang ini perlu forum kayak gini, supaya Anda juga bisa ngikutin terus perkembangan di tanah air itu seperti apa gitu. Supaya nggak ketinggalan dan nanti tidak salah pilih pemimpin gitu kan. Kalau mengikuti secara cermat perkembangannya dan fakta yang ada itu seperti apa gitu. Karena ini menjadi bagian penting ya. Pemimpin itu adalah sentral gitu. Oke. Jadi baiklah saya akan bicara mengenai masalah terorisme. Jadi terorisme atau terorisme di Indonesia ini memang nyata ada. Dan mereka ini terdiri dari berbagai aliran, ya, dari aliran kelompok mana gitu. Tapi yang paling kita kenal adalah JAD ya, JAD yaitu Jemaah Ansarud Daulah ya, dengan ISIS itu yang terkenal. Gitu. ISIS itu Islamic State of Iraq and Syria. Gitu. Nah, khusus yang terakhir saya sebut ISIS ini, sejak dia memproklamirkan diri, saya nggak ingat berapa tahun, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu amat berhasil dia ya, amat berhasil di dalam melakukan propaganda. Terbukti apa? Terbukti yang tertarik untuk mengikuti dia, gitu ya, mengikuti menjadi simpatisan ISIS, itu bukan pemuda-pemudi dari negara-negara Islam saja seperti Malaysia, Indonesia, bukan.
tetapi juga negara-negara Barat, sampai Perancis sana itu, Jerman ada, Amerika ada, walaupun itu tidak banyak. Tetapi ini luar biasa ya, karena mereka umumnya adalah juga non-Muslim gitu. Artinya itu sukses yang menurut saya sangat luar biasa ya, propaganda lewat medsos. Nah, khusus di Indonesia itu presentase dengan penduduk kita yang 270 juta ini itu kecil persentasenya gitu. Tetapi 0, sekian kali 270 juta ini tentu saja hasilnya juga ribuan. Ribuan hasilnya. Nah, simpatisan ini pada awal-awal deklarasi ISIS itu mereka bisa langsung bergabung gitu kan. Bergabung ya. Karena propagandanya antara lain dia akan mendirikan negara ISIS ya. Kalau berhasil maka Anda nanti akan mendapatkan gaji yang sangat besar, sejahteralah keluarganya. Sementara kalau Anda nanti tewas di dalam perjuangan ISIS, Anda langsung masuk surga. Itulah kira-kira yang mereka janjikan. Nah, oleh karena itu simpatisan ini tidak berangkat sendiri. Mereka berangkat ke Irak, mereka berangkat ke Syria itu dengan anak istrinya, dengan keluarganya. Dan dia sebenarnya waktu itu sudah meninggalkan kewarganegaraan sebenarnya sih gitu. Nah, umumnya mereka mengelabui kita ya dengan cara berangkat seakan-akan dia mau umroh gitu kan ke Saudi Arabia, tetapi sebenarnya mereka hanya transit aja di negara-negara Timur Tengah itu langsung masuk Irak juga Syria. Nah, ini jumlahnya sudah cukup banyak. Kemudian saat yang bersamaan juga lahirnya ISIS, komunitas intelijen ini sering mengumpulkan diri gitu. Yang pertama waktu itu di tingkat Asia Tenggara atau AIC, Asian Intelligence Community, di mana saya ini dituakan di situ gitu ya. Dan waktu kita ketemu di Singapura, tema yang kita bicarakan adalah terorisme dan saya menjadi keynote speaker-nya. Nah, saat kemudian sekian bulan kemudian setelah itu kita diundang ke Beijing. Cina yang mengadakan tema sama, yaitu masa terorisme. Dan kita sepakat dari intelijen dunia, ada Amerika, ada intelijen Eropa, kita dari Asia Tenggara datang semua, saya jadi keynote speaker lagi masalah terorisme. Dan telah didudukkan sebagai musuh dunia, musuh bersama gitu. Nah, dengan deklarasi seperti itu, maka komunitas intelijen itu tukar menukar informasi satu sama lain. Menjadikan antara lain hasilnya adalah makin sulit untuk bergabung atau berangkat ke Syria, para simpatisan yang ada di Indonesia ini. Karena disekat-sekat ya kan. Dia nggak bisa lagi melabui mau umroh, mau lain. Tidak bisa. Nah, yang tidak berangkat ini pun jumlahnya tentu juga banyak. Kalau dihitung angka ya ini banyak. Nah, apa yang terjadi saat mereka berjuang di Irak maupun di Syria? Gitu. Awal-awalnya memang seperti berhasil ISIS itu menguasai beberapa wilayah di Syria. Tetapi seperti Anda ketahui, terutama teman-teman kita yang ada di Arab Turki atau di Timur Tengah, saya rasa mengerti bahwa sebenarnya ISIS itu sudah kalah total lah sekarang ini. Nah, akibat kekalahan ini, maka para simpatisan dari berbagai negara itu tadi kembali ke tanah air gitu kan, termasuk tentunya di Indonesia. Berarti dia yang selamat kembali tanah air gitu. Dan mereka ini sekali lagi jumlahnya kan cukup banyak. Nah, membawa anak, istri, di mana dia itu sudah dibekali kemampuan untuk menyerang, kemampuan merakit bom, ya, lalu terindoktrinasi secara kuat, dirinya, istrinya, dan anak-anaknya masih kecil. Saya kira teman-teman dulu sering melihat tayangan-tayangan di televisi CNN misalnya kan bagaimana anak-anak kecil-kecilnya diindoktrinasi, sudah diajarin bagaimana memegang senjata dan menggunakannya. Seperti itu. Nah, sekarang ini mereka di tanah air kita. Tentu saja mereka bergaul dengan masyarakat yang lain, anak-anaknya juga bergaul dengan anak-anak kita. Lalu yang paling perlu kita duga ya, kenapa diduga ya? Jadi saya kan harus menjawab secara eksak ya. Saya sudah meninggalkan BIN itu sudah jalan
4 tahun ini kan, jadi nggak tahu perkembangannya gimana. Dan pastikan mereka akan berkolaborasi, link up lagi dengan yang belum berangkat ini, ya simpatisan ISIS yang dari Syria, Irak, dan simpatisan yang belum berangkat ini bergabung lagi. Bisa kita bayangkan kan kemampuannya dan anunya kayak apa gitu, bahayanya. Nah, celakanya di sini adalah undang-undang penanggulangan terorisme itu setelah saya ketemu komunitas intelijen di dunia lain ya, apakah di Amerika, negara Eropa, dengan tetangga kita Malaysia saja, saya bisa mengatakan bahwa undang-undang penanggulangan terorisme Indonesia itu adalah yang terlemah, gitu, yang terlembut, gitu kan, seperti meninabubukan teroris, seperti itu menurut saya. Oleh karena itu saya ingin membandingkan atau memberikan contoh negara kita tetangga Malaysia saja. Kalau ada simpatisan ISIS yang saya ceritakan tadi, pulang dari Irak maupun Syria, pulang ke Malaysia, itu langsung dipenjarakan mereka. Langsung dipenjarakan, mungkin bisa kena 5 tahun atau lebih gitu. Dan dia nanti setelah dia keluar, dikasih gelang gitu, kaki atau tangannya dikasih gelang. Untuk apa? Ini sudah disegel ini, untuk dimonitor terus dia keberadaannya itu di mana. Gitu. Sehingga termonitor dengan baik. Nah, di Indonesia ini undang-undangnya, karena aksi teroris itu dilakukan bukan di negara kita, maka dia tidak bisa dikenakan hukum kita. Coba bayangin, seperti itu, lembutnya itu. Ya kan? Jadi, ini berlangsung. Pada saat terjadi serangan, saya waktu itu Kabin kan, tahun 2016 kan terjadi serangan teroris di Sarinah, ya, di Jalan Tamrin itu di Sarinah. Kan. Mulailah yang kecolongan, kok ini tudingannya selalu gitu Kabin. Yang sekarang ini nggak pernah dituding, aku nggak tahu itu. Tapi zaman saya itu udah dituding habis itu. Gitu kan. Padahal itu juga akibat kelemahan undang-undang kita. Jadi para teroris ini waktu itu kode mereka itu adalah akan mengadakan konser. Terus kita monitorkan hubungan mereka. Ini akan dari modern. Tetapi pada saat dia menentukan sasarannya di mana atau siapa, harinya kapan dan jam berapa, itu mereka nggak komunikasi lagi. Sehingga kita tidak bisa mengerti. Nah, mereka ketemu langsung gitu. Ketemu langsung di lapangan futsal misalnya gitu kan. Udah di sana termati komunikasinya. Nggak bisa. Sehingga kita nggak tahu kapan dia akan menyerang, siapa yang mau diserang atau di tempat mana, jam berapa, tidak tahu. Terjadi gitu. Pertanyaan dalam kasus ini layak untuk dipertanyakan. Kenapa nggak waktu dia komunikasi atau putus hubungan langsung dipanggil saja oleh BIN? Justru itu kelemahannya. Kita manggil orang seperti itu pun belum bisa. Gitu. Orang nggak salah kok belum mengadakan aksi apa-apa kok mau dipanggil. Undang-undang kita. Nanti kita pelajari ya. Undang-undang kita selemah itu kenapa? Menurut perkiraan saya, pembuat undang-undang itu kan dilakukan setelah undang-undang itu adalah dibuat setelah reformasi. Mungkin ya orang ini lagi trauma dengan zaman Orde Baru ya, di mana ada kamtip itu kan, yang memanggil orang seenaknya, mungkin disetrum, mungkin dipenjarakan di sananya tanpa mungkin itu. Lalu badan intelijen itu terus dicurigai terus dan sangat dibatasi. Gitu kan. Sangat dibatasin geraknya itu sehingga sulit. Di Cianjur ada latihan teroris ya, menggunakan senjata tapi senjata dari kayu semuanya. Bomnya juga peti dari kayu semuanya. Kita dari mata intelijen ini adalah latihan teroris. Ya, yang berhak menangkap itu yang punya tangan juga kepolisian. Kita ada koordinasi dengan polisi. Tapi polisi itu tidak bisa menangkap. Kenapa? Karena dia baru melakukan hal-hal yang bukan aksi yang membahayakan orang. Itulah. Nah, setelah kejadian Tamrin, saya terus berteriak itu agar undang-undang kita direvisi. Setelah saya tahu bahwa itu memang terlemah di antara semua negara gitu. Lalu direvisi. Ya. Saya tidak tahu posisinya, tetapi pandangan saya revisi itu pun masih berguna. Gitu. Ingat ya bahwa aksi teroris itu di mata saya itu adalah aksi
pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa. Ya, itu ada kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Gitu. Dan pastinya melanggar HAM lah menurut orang lain. Gitu. Dan kadang-kadang kita itu nggak masuk akal kita, tetapi bagaimana bisa masuk dan percaya dia. Misalnya saja yang tadi mati syahid tadi ya, kalau menyerang bukan sepaham. Contoh yang konkret adalah waktu serangan bom di kedutaan Australia. Ya, waktu itu aku gubernur. Waktu jam meledaknya itu, pas saya melintas di jalan Imam Bonjol gitu. Artinya itu tidak jauh dari jalan Kuningan, depan kedutaan Australia itu. Terus saya membelok ke sana ya, belok ke sana. Terus saya lihat itu ya, udah tersebre-bre lah itu yang di mobil itu sudah nggak bisa dikatakan apalagi kan. Bom di mobil yang membawa sopir yang memang berniat bunuh diri itu ya pasti hancur lebur ya. Tetapi yang bergelimpangan di jalan-jalan, baik di kendaraan roda 4 maupun roda 2 terutama, terpental dengan mobil yang sudah nggak utuh lagi gitu, motor yang nggak utuh lagi. Itu KTP-nya juga 99% Muslim gitu. Bagaimana? Sementara yang jadi sasaran dia adalah kedutaan atau orang-orang Australia yang ada di kedutaan. Satu orang pun tidak ada yang kegores, pipinya pun tidak ada yang luka, hanya terkejut karena ledakan aja itu akibatnya. Nah, hal seperti ini nggak masuk akal kita, bagaimana dia membunuh sesama Muslim yang tidak berdosa, terus dia bisa masuk surga, itu rumusan dari mana? Nah, teman-teman sekalian, ya, oleh karena itu, dalam konteks ini, dan cerita tadi tentunya membawa kita, waduh, ISIS-nya masih berkeliaran di sekitar kita. Apakah dia termonitor dengan baik apa tidak, kita nggak ngerti. Terus mereka bergabung dengan yang belum berangkat. Yang sudah berangkat punya kemampuan menyerang, punya kemampuan rakit bom. Ya pasti diwariskan kan sama ini kan, diajarin mereka kan. Dan mereka ini nggak, kalau sudah ideologi masuk di sini secara kuat, yang saya katakan tadi, dia akan mudah luntur, gitu kan. Maka dia karena nggak bisa aksi di luar negeri lagi, maka aksi aja di dalam negeri. Toh yang penting aku masuk surga juga, gitu. Yang tidak menyerang atau membunuh yang tidak sehaluan dengan kita. Yang tidak sehaluan itu bukan yang bukan seagama, ya. Seagama sama-sama kayak kita pun kalau nggak haluan dengan kepercayaan mereka juga itu dianggap musuh yang halal darahnya gitu. Nah, serangan terakhir teroris kita kan di Makassar, kemudian beberapa hari kemudian lalu di Mabes Polri. Saya bisa katakan teroris ini adalah teroris amatiran, gitu ya. Ciri serangan teroris itu dilakukan dengan cepat, ya, dahsyat, gitu, dan menimbulkan akibat yang sangat mengerikan. Gitu. Korban banyak, termasuk yang luka-luka. Nah, mari kita pelajari kita amati yang di Makassar. 2 orang pengantin, ya, laki perempuan ini bunuh diri. Nggak seorang. Jemaah yang diserang di gereja itu meninggal nggak ada. Ya, tidak ada satupun. Yang tewas adalah terorisnya dua-duanya. Ya memang luka-luka ada. Apalagi yang dilakukan di Mabes Polri. Itu sih benar-benar amatiran banget. Senjatanya Anda tuh yang namanya soft gun itu kayak senapan angin itu loh, cuman ini pistol. Cuman dianukan dengan gas gitu. Bukan dengan angin tapi dengan gas. Memang ada suaranya tas kayak pistol gitu, tetapi ya tentu tidak mematikan kecuali jarak 1 meter dan yang ditembak di dadanya persis jantungnya, orang bisa mati senapan angin itu kan. Pistol angin juga sama, tidak bisa mati kalau di sini. Artinya ngapain? Cara masuknya juga bagaimana masuk di Mabes Polri yang bayangan kita itu dijaga sangat ketat, dia pakaiannya sudah menyorok pakai jilbab, itu Anda sudah mencurigakan. Ya memang pertanyaan yang timbul, kenapa orang itu bisa masuk? Kecuali kalau orang itu misalnya menyamar tadi PNS Polri gitu, pakai atribut PNS bisa masuk. Ini kan pakai jilbab. Nah, tentu saja Polri telah melakukan langkah-langkah untuk mengevaluasi apa sebenarnya yang terjadi. Orang itu bisa dengan oleh padahal detektor segala macam. Oke lah, tetapi ini sekali lagi amatiran.
dua peristiwa itu menurut pandangan saya seakan-akan orang itu sengaja memang ingin cepat mati aja, seperti bunuh diri saja gitu. Karena dia tahu makin cepat mati, aku makin bebas dari kerumitan dunia ini kan. Saya langsung masuk surga. Kalau mati langsung disambut 10 bidadari katanya, yang laki-laki, yang perempuan disambut siapa aku nggak tahu. Jadi yang paling penting sekarang dari cerita dasar itu yang perlu kita diskusikan. Terus what's next gitu kan. Selanjutnya apa? Kita mau apa gitu kan. Nah, oleh karena itu bagaimanapun karena saya katakan aksi teroris adalah aksi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ya, nanti yang bisa menilai nanti Pak Pigai tentunya ya, Pak Natalius Pigai yang ahli Komnas HAM itu kan. Nanti kalau bertanya apakah ini dipolitisasi, saya kira Profesor Kusnul yang lebih tepat menjawabnya. Gitu. Tetapi menjawab tadi ya, apa ini dipolitisasi gitu. Kalau saya menggunakan logika saja sederhananya, logika, bisakah ya seseorang suruh melakukan aksi dengan risiko mati nih, dan risiko mati untuk kepentingan politik gitu. Saya rasa itu amat sulit gitu. Dia hanya mati karena kepercayaan dirinya di sini nih ya, bahwa saya mati syahid dan masuk surga. Gitu. Ya, bukan karena untuk kepentingan politik, karena saya membunuh orang yang tidak sepaham dengan saya, itu adalah gitu. Ini sekali lagi logika, tetapi untuk menjawab karena judulnya adalah politisasi terorisme, biarlah Profesor Kusnul saya kira yang lebih tepat menjawabnya. Saya fokus ke terorisme saja. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah apa sih langkah kita berikutnya yang harus kita lakukan agar kita itu tidak terancam lagi oleh terorisme. Karena itu nyata ada di sekitar kita. Ya, terorisme itu ya akan pernah mudah dipadamkan seperti ini, tetapi harus kita lakukan. Gitu. Anda tahu nggak kalau diserang teroris kayak misalnya tingkat di Marriott, Duta Marriott atau tingkat di Bom Bali gitu kan. Ya kalau mati ya sudah mau bagaimana ya. Tapi Anda bayangin nggak orang yang cacat terhibur hidup, yang buta, yang kakinya tinggal satu, tangannya tinggal satu, itu yang luar biasa penderitaannya gitu kan. Jadi sekali lagi saya yakinkan, mengerikan dan ini adalah kejahatan manusia yang luar biasa. Nah yang pertama menurut saya, mari kita evaluasi lagi undang-undang kita ya, undang-undang penanggulangan terorisme. Gitu. Jangan sampai ini menyulitkan para petugas atau aparat, baik itu kepolisian maupun aparat intelijen. Ya. Karena lemahnya undang-undang itu, saya sudah bandingkan tadi negara kita yang paling dekat saja. Gitu. Seperti itu ya. Kita seakan-akan meninabubukan teroris ini dengan undang-undang kita yang ada. Nah kemudian yang paling penting lagi, mereka melakukan kayak begitu itu karena ideologi itu sudah kuat masuk. Ideologi ISIS tadi, kalau di kelompok ISIS ya, udah amat kuat di sini masuk di benaknya. Jadi harus ada operasi namanya brainwash gitu, atau deradikalisasi kalau istilahnya sekarang. Ini harus dicuci otaknya itu salah. Kamu membunuh sama manusia tanpa kehendak Allah gitu, maka kamu bukan masuk surga tapi masuk neraka. Itu harus ada operasi brainwash dan itu yang seyogianya melakukan tentu adalah intelijen. Operasi intelijen memang ada brainwash itu. Gitu. Dan itu tidak mungkin bisa pelaksanaan teknisnya itu oleh aparat, apakah dia kepolisian, TNI, apakah intelijen, apa Pemda, nggak bisa. Yang bisa nyuci otak orang seperti itu adalah para ulama. Gitu. Ulama kita tersebar di semua wilayah di Republik ini. Masa nggak bisa sih kita koordinir gitu kan? Kita koordinir. Gitu. Yang pertama tadi masalah undang-undang, yang kedua itu masalah operasi brainwash. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu menurut saya itu masih minim gitu, minim. Kalau kita tadi sudah cerita bahwa teroris ditempatkan sebagai musuh dunia, berarti kalau di Indonesia harus musuh bangsa Indonesia dong, kira-kira kayak gitu. Tapi apakah sudah nyata partisipasi orang? Saya rasa jawabannya adalah belum. Partisipasi yang kita harapkan adalah dia memberikan informasi gitu, secara dini. sorry. Saya ingin memberikan contoh ya, memberikan contoh peristiwa bom Bali atau bom Marriott. Setelah kejadian, lalu polisi kan musuh. Ini siapa? Aliran mana gitu? Dia tempat tinggalnya di mana gitu? Ketemulah
di sebuah rumah indekos-an atau rumah kontrakan gitu. Misalnya di Bali atau kemarin waktu serangan Maret itu tempatnya di Bekasi. Pada saat dilakukan rekonstruksi di tempat itu dan digeledah barang apa saja yang ada, sisa-sisa bom atau apapun itu, buku-buku yang masih dia tinggalkan di tempat kosan atau tempat sewaan itu. Tetangga semua melihat dong, melihat ngeriung gitu kan. Terus semua bergumam, tetangga yang paling dekat, wah, gua dari dulu udah curiga sama orang ini kan. Orang kok tetangga nggak pernah keluar, misterius, kalau keluar malam-malam, telat, ngomong kayak gitu sih telat gitu kan. Pada saat dia melihat awal terus dia laporkan, paling tidak kan di struktur pemerintahan daerah itu kan ada yang paling rendah itu namanya RT, ada RW gitu. Kalau dia lapor ke kepolisian, pos polisi jauh atau koramilnya jauh, ke RT atau RW-nya dong kasih tahu. Kurang bisa mencurigakan. Saya rasa seorang kepala RT atau RW itu berhaklah mendatangi warganya gitu, bertanya dan melihat-lihat itu saya kira wajar. Kalau itu terjadi pasti bisa dicegah. Atau juga tadi, kalau misalnya kita bisa manggil orang pada saat ada indikasi dia melakukan serangan, diizinkan dalam undang-undang, itu juga bisa mencegah. Jadi kelemahan-kelemahannya harus diperhatikan. Jadi partisipasi itu harus nyata. Karena hanya mudah informasi aja melihat kejanggalan, melihat hal tidak lazim. Seperti misalnya di Senen ya dulu ya. Oh, ada orang ngerokok di trotoar gitu sambil ngelamun gitu kan. Tapi dari jauh melihat di depan mall di Senen itu ada orang meletakkan tas itu tiba-tiba tuh ditinggal gitu. Dia curiga dia, tapi diam saja. Akhirnya setelah meledak baru dia cerita, saya sebenarnya sudah lihat udah telat kayak gitu. Inilah contoh-contoh yang saya maksud. Karena kita tidak mungkin menyandarkan aparat saja. Kalau dikumpulin aparat kepolisian, TNI, intelijen, itu amat tidak sebanding untuk ngawasin 270 juta manusia ini. Mereka sudah bergaul di mana-mana tempatnya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah tentunya perlu sekali lagi mendeteksi keberadaan simpatisan ISIS ini ya, secara struktural, gitu. Secara terstruktur gitu. Artinya semua itu tuh ngerti RT RW di mana harusnya ngerti kan kiri kanannya itu karena RT itu mungkin kan nggak lebih dari 10-20 rumah lah masa nggak ngerti sih gitu. Kalau itu semua bisa jalan maka ya lambat maupun cepat ya satu saat pasti bisa kita basmi teroris ini. Kalau tidak selalu ngacam diri kita dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan kena saat mereka menyerang. Demikian Bang Hersu untuk sebagai pembuka diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparan Bang Yos cukup gamblang dan dari perspektif Bang Yos memang terorisme itu nyata adanya. Tapi bagaimana dari sisi politik? Karena seperti kita sebut sebelumnya tadi banyak orang yang mencurigai benarkah terorisme itu ada ataukah terorisme itu hanya dimanfaatkan untuk mendiskreditkan umat Islam. Kita ikuti pemaparan dari Husnul Mariah, PSC atau Dr. Husnul Mariah berikut ini. Saya akan melihat dari kacamata perspektif ilmu politik. Tentu saja apa itu sih terorisme itu apa? Radikalisme itu apa? Dan terorisme itu siapa? Karena dalam ilmu politik ada dua. Ada yang disebut state terrorism, ada non-state terrorism. Refers to apa? To act of terrorist which is state against another state or against its own citizen. Jadi ada teroris yang negara dan ada teroris yang non-negara. Ya, jadi kalau yang tadi dibicarakan oleh Pak Sutioso itu non-state terrorism. Walaupun kita tidak tahu apakah state terrorism involved on that issue. Karena di dalam konteks ini terorisme tidak terbatas pada yang tadi dikatakan, oh tidak bisa di level global, ya sudah kita masuk ke level domestik. Jadi itu satu. Apa itu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Nah, pada saat yang sama sebetulnya kalau kita lihat di dalam konteks ini banyak sekali gitu di dalam politik ya begitulah. Nah, makanya kalau kita bicara tentang public policy itu bahkan membunuh itu hard power-nya itu ya
hard policy, hard power itu sampai melakukan pembunuhan, teror dan sebagainya, itu bagian di dalam konteks kalau kita menganalisa tentang state terrorism atau public policy. Lower policy-nya apa? Lower policy itu dialog, kemudian bicara. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bicara, oh itu high politics. High politics sebetulnya sampai pada level yang menggunakan kekerasan. Makanya semua negara punya tentara, punya kekuatan-kekuatan itu. Nah, apakah itu digunakan untuk melindungi kedaulatan bangsa itu, melindungi citizen-nya, atau justru kemudian kita bicara ke sana. Radikalisme apa? Nah, to radik ya sebetulnya itu mendasar. Tapi kalau kita lihat dalam politik itu sebetulnya gerakan-gerakan radikalisme dari partai kiri di Inggris. Ya, yang ingin ada perubahan, yang ingin partai kiri itu masuk di dalam partisipasi politik, tapi sekarang sudah dipakai macam-macam di dalam konteks itu. Nanti konsep reformasi, konsep macam-macam ya itu juga kita lihat di dalam konteks itu. Nah, kalau kita balik lagi ke Indonesia, rentetannya sebenarnya banyak. Ya, kalau kita lihat gerakan-gerakan dulu persoalan HAM dan keumatan ya, ada tadi disebutkan JAD ya oleh Pak Sutioso, tapi ada gerakan Islam Jamaah, masih ingat nggak dulu Ali Murtopo pada era Soeharto dengan isu utama antara lain baiat, kelompok eksklusif dan sebagainya. Kemudian ada NII, ada Komando Jihad gitu ya, dengan tema-tema syariat Islam versus di Pancasila. Tapi di situ masih ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nah ini yang berbeda hari ini, kirinya nggak pernah dibahas, selalu cuma kanan kayak gitu ya. Dulu selalu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Zaman Soeharto itu Kika kayak gitu ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nah kemudian Gavatar gitu yang waktu itu rame dengan doktrin hijrah Kalimantan nih isu. Nah hilang gitu ya, NII hilang, ini hilang. Nah sekarang setelah 9/11 ya dengan Glasnost Perestroika, kalau pakai Huntington dengan third wave democratization, isunya beda lagi. Terorisme, war on terror. Pada saat 9/11 itu pidatonya Bush mengatakan bahwa semua negara yang tidak mau perang dengan terorisme maka negara itu akan dikatakan teror sendiri. Termasuk Presiden Indonesia waktu itu dipanggil ke Washington juga. Nah ini teman-teman yang di Washington tolong dong cari testimoni Hillary Clinton dan Dubes Amerika untuk PBB di Kongres. Bagaimana pernyataan-pernyataan Amerika terlibat di dalam pembiayaan Al-Qaeda, bukan di Al-Qaeda Mujahidin ya, yang di Afghanistan, dan pembiayaan ISIS. Ya, dana bahkan Clinton mengatakan, Hillary waktu itu mengatakan bahwa kita yang membiayai ISIS, ISIL dan sebagainya. Di dalam konteks lagi-lagi perang ini, kalau ini antar negara ya, di dalam yang kemudian melibatkan perang Irak waktu itu sampai ada 500 ribuan anak-anak. Ini pernyataan dari dokter dari Kanada, waktu itu saya masih di Australia. Itu ada 500 ribuan anak-anak yang menjadi collateral damage, belum ibu-ibu, belum perempuan. Jadi di dalam konteks perang, di dalam konteks kekerasan yang seperti itu, perempuan dan anak-anak biasanya menjadi collateral damage, menjadi korban. Korbannya kalau laki-laki itu dibunuh mati, kalau perempuan di-torture. Ya, jadi di-torture, diperkosa. Kalau kita lihat bagaimana perang di Bosnia dan sebagainya ya, di Palestina, apa yang terjadi hari ini. Nah, persoalannya selalu korbannya umat Islam, nanti yang tadi dikatakan KTP-nya tertinggal, KTP-nya ditaruh, KTP-nya Islam, kemudian kayak gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kalau dulu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kenapa? Sebenarnya akar masalahnya itu apa? Ketidakadilan, ya, peminggiran, penguasaan ekonomi oleh sekelompok kecil orang yang disebut oligarki ekonomi, penguasaan media. Jadi teman-teman yang berada di media sosial, Facebook saya udah hilang secara permanen. Ya, siapa penguasa media di seluruh dunia? Jadi Anda bisa aman kalau Anda nggak mengkritisi Palestina, tidak mengkritisi Uighur, tidak mengkritisi Rohingya. Kenapa demikian? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dan ada juga pernyataan Amerika yang katanya Al-Qaeda itu tidak terlibat sebetulnya dengan 9/11. Ya, 11 tahun setelah itu terjadi. Kalau di Amerika ada
30 tahun ya yang kemudian dibuka informasi-informasi yang sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Nah, jadi menurut saya di sini ada, atau gini, yang waktu itu siapa yang dari Malaysia, Nurdin M-Top. Ya, terus kemudian, nah di sini saya ingin nanti sejauh mana kemudian peran perempuan di dalam konteks itu. Kalau tadi dikatakan ada siapa sebetulnya, jadi dilihat dari global politics. Ya, perang sebetulnya perang peradaban. Mau nggak mau kita akan lihat perang peradaban. Ideologi liberalisme, penguasaan dari mulai kolonialisme, imperialisme, kemudian neokolonialisme, itu semuanya ada di balik semua persoalan-persoalan bagaimana ini. Juga Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, the most populous Muslim country in the world, dan negara Islam yang kaya raya sebetulnya, tapi orang Islamnya miskin. Jadi kalau miskin, kalau dalam Islam kan seringkali kalau Anda miskin, Anda dekat dengan kekufuran. Ya, jadi hati-hati. Makanya kenapa orang Islam harus kaya tuh, ya, supaya sedekahnya banyak, zakatnya banyak, dan sebagainya. Apalagi kita mau Ramadan ya, itu dilipat gandakan itu. Jangan terlalu pelit dengan kekayaannya, karena nanti mati cuma 4 meter kain kafan, ya, 2 meter tanah. Jadi nggak usah terlalu ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, dalam domestik banyak ketidakadilan. Persoalannya mau diselesaikan nggak? Itu pertanyaan saya selalu kalau saya bicara. Mau di kepolisian, mau dengan teman-teman tentara, mau dengan pejaten, saya selalu, ini mau diselesaikan nggak? Ada nggak niat menyelesaikan? Kalau tadi luar biasa kalau Pak Sutioso mau terus-menerus Pak, terus-menerus diajak istana di dalam menyelesaikan. Kenapa? Saya nggak tahu persoalannya. Yang dianggap tadi teroris mati. Narasinya siapa? Oh ada kok Bu penelitian yang mantan teroris di penjara atau sudah bebas. Di dalam rezim apa? Dia mendapatkan tekanan atau dia bebas benar-benar merdeka. Ya. Makanya agak susah kayak gitu. Atau kemudian kena ditembak kayak misalnya kasus bom Bali kalau tadi disebutkan ya. Nah ini jadi persoalan, siapa yang mendominasi narasi? Karena narasi ini akhirnya kita, pertanyaannya, do we really trust? Benar ini apa yang terjadi? Atau ya sudah benar, sami'na wa ta'na. Tapi secara ilmiah kita nggak bisa kalau sami'na wa ta'na. Kita harus cover both side misalnya di dalam konteks media. Nah, media dikuasai oleh siapa? Narasi media oleh siapa? Nah ini juga perlu mendapatkan perhatian di dalam kalau kita mau menganalisis, ya terutama negara ya. Kalau negara mau melihat seperti itu semua variabel ditaruh di atas meja supaya kalau ingin menyelesaikan kita masuk langsung ke akar persoalan. Jadi agak sulit untuk bicara. Oh iya ini perempuan, kenapa bisa masuk ke Mabes misalnya? Terus kemudian masuk Mabesnya lewat mana? Pintu depan, pintu belakang? Kenapa tidak di stop waktu baru mau masuk? Kalau tadi dikatakan, oh ya mungkin dia mengatakan dia PNS, tapi kan masuk ke apalagi Mabes Polri ya yang sekarang ini lembaga yang terkuat di Republik kita hari ini dalam konteks politik gitu ya, sampai ada yang melesetkan NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia kayak gitu kan. Kenapa sampai bisa masuk di situ? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang rakyat butuhkan jawaban-jawaban yang jujur. Kita kan ini di sini bicara jujur supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Nah, media juga demikian. Dikuasai oleh siapa? Media konvensional sudah bukan umat lagi gitu ya. Sehingga narasinya menjadi narasi seperti full information. Makanya kenapa muncul media-media sosial media. Tapi sosial media baru Anda bicara ya dengan 3 huruf aja, ada HRS misalnya, Anda dihilangkan nanti ya WA grupnya dan sebagainya atau dimasukkan ke ITE. Terus sekarang juga yang tadi dikatakan apakah ada hubungannya dengan ini? Alam, saya sendiri juga nggak bisa menjawab semuanya. Tapi saya bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mari kita jawab bersama-sama. Ekonomi udah tahu, 1% penduduk Republik ini menguasai 49% kekayaan. 72% tanah dikuasai oleh 1% penduduk. Pertanyaannya, apakah Anda yang menguasai kekayaan itu? Apalagi dengan model politik ya liberalisme, market,
ya pasar kayak gitu ya, penguasaan ekonomi itu sumber dari ketidakadilan. Belum lagi penguasaan sumber daya alam, kebijakan-kebijakan yang sangat meminggirkan, terutama meminggirkan kekuatan-kekuatan Islam kayak gitu ya, Pancasila versus apa namanya Islam versus Pancasila. Tahu-tahu NKRI itu adalah konsepnya dari Natsir dengan Mosi. NKRI-nya tanggal berapa itu? 3 April 57 ya, Mosi Natsir itu. Kembali ke NKRI, itu Natsir itu. Kalau Anda baca lagi dialognya Natsir, karena Natsir maunya persatuan Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi hari ini, dan kalau kita bicara tentang Indonesia, kita kembali lagi dekrit itu pun juga rohnya itu mengambil dari Jakarta Charter ya, itu ada di dalam dekrit itu tertulis itu tentang berdasarkan Jakarta Charter. Nah, oleh karena itu ini juga ada ditambah lagi ketakutan terhadap kekuatan Islam yang kemudian terus-menerus dipropagandakan, mengganti Pancasila, perlu lah disinilah hegemoni politik, ekonomi, dan kekuatan-kekuatan politik tidak hanya domestik tapi juga internasional, karena bagi saya tetap saja akan ada yang namanya perang peradaban ya, kalau kita ngomongin perang, atau kontestasi peradaban Yahudi, Nasrani, Islam, mau nggak mau Anda baca bukunya Clash of Civilization-nya Huntington sebagai think tank ya, jadi dari Washington Foreign Policy Administration. Nah, jadi apakah ini bagian dari proyek-proyek pemusnahan umat Islam misalnya, sehingga ada perang biopolitik, ada macam-macam di dalam konteks politik bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Perang saudara dulu Soekarno, pribumi dihilangkan, Gus Dur dengan multiculturalism, SBY dengan terorisme, hari ini dengan radikalisme. Nah, cuma kalau saya melihat terorisme maupun radikalisme, jadi dulu kan Bush dari Partai Republik, ini kalian-kalian yang dari Amerika itu Washington Policy Administration ya, itu salah satunya war on terror itu Partai Republik, pindah kepada Partai Demokrat, Obama, diubah kebijakannya namanya counter violence extremism dengan proyeknya deradikalisasi. Makanya pertanyaan saya, siapa yang dapat proyek deradikalisasi? Semua Muslim. Muhammadiyah zamannya Din Samsudin tidak mau menerima itu. Sebelum orang Kristen juga dapat, orang Hindu juga dapat, orang agama-agama lain juga dapat. Kenapa hanya Islam? Artinya sudah ada mindset di dalam konteks itu yang harus dideradikalisasi adalah kelompok Islam. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus sampai hari ini, penelitian-penelitian ada banyak mencoba untuk penelitian ya. Kalau saya baca, kok tega ya bawa perempuan dan anak-anak kayak gitu. Jahat sekali, iya, jahat sekali. Tapi pertanyaannya, terus siapa peternaknya? Siapa kakak pembinanya? Kan sekarang ada terminologi baru nih, kakak pembina. Siapa kakak pembinanya? Nah, itu yang hari ini kita tidak bisa mengungkap dengan baik kayak gitu ya. Karena apa? Ya, karena sulit gitu. Hanya Allah mungkin nanti yang akan membuka semua di dalam pengadilan ilahi. Ya, jadi gimana? Kepentingan siapa? Nah, ini juga karena dalam politik itu selalu ngomong kepentingan siapa ini? Anda cek di situ. Siapa yang paling diuntungkan dengan isu itu? Siapa yang paling dirugikan dengan isu itu? Dan kalau Ustadz tadi Dayat ngomongnya, jihad itu bukan fi jalan tamrin, tapi jihad itu fi sabilillah. Jihad bukan fi Mabes Polri, tapi dalam konteks yang jihad yang bunuh-bunuh itu. Kalau jihad bisa di mana saja kan, kita belajar itu juga jihad, ya. Sekolah lagi itu juga jihad. Jihad, bekerja menjadi pegawai negeri yang jujur, jihad, tidak korupsi juga jihad di dalam konteks itu. Nah, balik lagi, bagaimana caranya supaya versi narasinya tidak tunggal. Nah, ini tantangan kita. Makanya bagus tadi dari versinya Pak Sutioso, Jenderal Sutioso, nanti versi teman-teman juga seperti apa. Versi kampus, bagaimana menyelesaikannya. Maka saya selalu mengajak DPR maupun pemerintah, ajak dialog kekuatan-kekuatan politik. Ada kekuatan Islam, ya ada Muhammadiyah, ada NU, ada gereja, ada interfaith dialogue
yang seringkali diusahakan oleh Din Samsudin sampai hari ini. Punya kelompok untuk interfaith dialogue. Itu salah satu solusinya. Ya. Terus yang kemudian lagi bangun gitu ya dialog antara negara, jadi rezim yang berkuasa atau istana kayak gitu ya dengan citizens-nya. Jangan cuma tuduh-tuduh saja. Dalam konteks itu cari akar masalahnya apa? Ketidakadilan, ya, patriarki. Ini juga patriarki ada nih. Sekarang apakah perempuan ini ngikut atau anak-anak ngikut itu karena dia sendiri percaya atau karena ada ideologi patriarki yang memaksa dia di dalam konteks itu? Wallahu alam. Kalau dari penelitian-penelitian, oh iya dia ada mungkin suaminya, mungkin pacarnya, mungkin gurunya, mungkin nggak tahu bagaimana. Nah ini perlu terus-menerus dikembangkan penelitian-penelitian yang di situ. Nah, terus karena perspektif Islam yang tadi saya katakan, nggak ada Islam biasanya rahmatan lil alamin di dalam konteks itu. Jadi so what? Pertanyaan utamanya, mau menyelesaikan nggak? Nah itu satu. Dan ini baik itu state terrorism maupun non-state terrorism, tetap negara harus terlibat di dalamnya. Nah, kemudian bereskan akar persoalan. Ekonomi, politik, hankam, pertahanan, dan sebagainya. Karena ini penting kalau Anda, kadang-kadang kalau saya lihat, saya sebelum pada saat reformasi, saya keliling di 17 provinsi khusus untuk konstruktif konflik management. Waktu itu dengan ini teman-teman yang di Virginia ya, mungkin bukan Virginia. Kalau di John Hopkins itu apa? Di mana? Nah itu waktu itu dengan ini Virginia atau John Hopkins ini ya, dengan teman yang dia conflict resolution. Jadi waktu itu saya dengan dia John Davis namanya. Kita keliling tuh di 17 provinsi di Indonesia untuk konstruktif konflik management. Jadi menyelesaikan konflik-konflik yang waktu itu kita di Aceh saya ketemu dengan Panglima GAM, di Papua saya ketemu dengan Teis gitu ya, dengan teman-teman, dengan sekjennya Taha Al-Hamid gitu ya, mengajak semua untuk non-violence. Ya, jadi mari kita dialog di dalam konteks itu, dialog, baik itu yang disebut first track diplomasi negara yang akan melakukannya maupun second track. Second track itu people to people. Ya, jadi kelompok dalam masyarakat itu biasanya sampai disebut dalam teorinya 11 track diplomasi gitu ya, perempuan, anak muda, yang kayak gitu. Yang paling mengerikan pada saat saya harus pergi ke Sampit, ke Sambas, ke Singkawang. Ya, jadi pada saat saya bicara dialog antara anak muda dan Madura, tentu saja nggak boleh dimasukkan dulu Melayu dan Dayak kayak gitu. Kenapa kok sampai mesti bunuh-bunuhan dengan Madura? Dia bilang Madura lahir itu sudah ini Bu, sudah jahat atau kriminal. Saya bilang, aduh itu membutuhkan seharian untuk mengatakan iya orang Madura itu baik karena yang pembangunan jalan-jalan di Kalimantan yang motong-motong batu berat itu orang-orang Madura. Nah ini dialog-dialog seperti ini anak muda diajak itu menjadi sangat penting. Kita dulu bikin itu di awal-awal 98, 99 ya, terus kemudian di Ambon dengan HMI, dengan PMKRI. Saya ketemu dengan anak-anak muda seperti itu di Galela, Tobelo, di Malifut, ya, termasuk di berbagai macam daerah yang lain di dalam menyelesaikan itu dengan second track diplomasi karena kita tidak dengan negara, makanya kampus kemudian dengan anak-anak muda, aktivis-aktivis mahasiswa. Nah, kenapa? Karena mari kita selesaikan ya. Jadi hak hidup, misalnya bagaimana sih protapnya, SOP-nya polisi? Apakah langsung ditembak mati? Ataukah ini? Karena menurut saya kalau polisi itu ditembaknya nggak boleh mematikan, tapi melumpuhkan, kemudian dibawa ke pengadilan. Tapi kalau tentara nggak apa-apa, emang itu sudah ada protap masing-masing gitu ya. Bagaimana mendefinisikan musuh negara di dalam konteks itu. Tapi kalau polisi nggak boleh. Polisi itu posisinya dia melumpuhkan, bukan membunuh, bukan mematikan, sehingga nanti dibawa ke pengadilan. Ini satu. Dan yang kedua lagi nggak boleh ada warga negara yang di-torture. Nah ini juga luar biasa karena dua paling tidak pasal ini itu ada dalam konstitusi ya, pasal yang hak hidup. Kemudian yang kedua
itu juga inline dengan Covenant on Civil and Political Right dan non-derogable. Sama juga dalam konstitusi undang-undang kita, oh ya torture sudah ada kan kita meratifikasi itu. Nanti mungkin Pak Kiai, Mas Pak Kiai nanti tolong dijelaskan itu. Jadi kalau kita bicara kekerasan dan sebagainya, saya balik lagi. Mari kita belajar sejarah. Dari zaman Fir'aun, dari zaman Namrud, dari zaman awal Nabi Muhammad SAW, kemudian itu panjang ya. Kita kadang-kadang lompat saja ke zaman Rousseau, zaman ini padahal itu ada panjang ya pemikiran-pemikiran yang berkembang, kolonialisme, imperialisme, dan sekarang neoliberalisme dan sebagainya. Mari kita duduk. Kita punya Pancasila yang luar biasa. Mari kita dialog, interfaith dialog, pemuda, ya, pendidikan itu menjadi remedi di dalam konteks itu. Ya, jadi jangan kemudian ulama dipersekusi, ulama dipenjarakan. Gimana kita mau minta ulama tidak seperti itu? Jadi kenapa nggak dengan dialog? Negeri ini dulu direbut dengan teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita duduk bersama, menurut saya, supaya kita bisa mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diridhoi oleh Allah SWT, dan insya Allah itu barokah supaya rakyatnya sejahtera sesuai dengan perjanjian. Jadi darul akhdi wa syahadah, perjanjian persaksian pada saat kita membentuk negara Republik Indonesia, karena sebelum negara Republik Indonesia lahir, Indonesia adalah negara-negara kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore di dalam konteks itu. Mari kita duduk bersama. Ya. Natsir luar biasa dengan mosi integralnya tentang NKRI itu. Nah, mari kita duduk bersama, anak muda memang dalam ilmu politik, studi-studi ilmu politik negara yang belum berusia 100 tahun, itu akan terjadi nih, konflik-konflik yang seperti ini. Nanti kalau sudah 100 tahun, dia ambil itu konfliknya, konvensi perangnya di luar. Kayak Amerika kan enggak, perangnya tidak di dalam Amerika. Dia bikin perang di Irak, bikin perang di Middle East, nanti bikin perang di Amerika Latin yang kayak gitu. Dia perangnya nggak di dalam negeri karena dia sudah lewat dari konflik-konflik internal yang seperti itu. Tapi kita nggak mau seperti itu. Mari kita menjadi rahmatan lil alamin, tidak hanya bagi rakyat Indonesia tapi juga bangsa-bangsa di dunia ini. Pemaparan dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, mantan Kepala BIN, dan juga Dr. Husnul Mariah, seorang pengajar ilmu politik dari Universitas Indonesia yang juga menjadi smart dan seorang pengamat politik kontemporer yang sangat kritis. Mudah-mudahan tadi bisa memberikan perspektif kita dalam melihat berbagai persoalan-persoalan yang sedang tumbuh di tanah air. Tentu harapan kita semua dalam situasi apalagi sekarang ini bulan Ramadan, maka suasana dialog seperti yang diharapkan oleh Dr. Husnul Mariah tadi bisa terwujud. Saya Ersbunu Arif, sebelum pamit saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.